warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laila Maulindah. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar untuk kelas 4 semester 1, yaitu tentang manfaat kenampakan alam serta ciri-ciri sosial budaya daerah setempat. Nah, bagaimanakah materi yang akan saya bahas nanti? Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, di sini saya telah membuat peta konsep atau mind mapping terkait materi yang akan saya bahas kali ini. Dan tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, agar kalian semua atau adik-adik semua dapat mengetahui macam-macam kenampakan alam beserta manfaatnya terhadap kehidupan. Lalu yang kedua, agar kalian semua dapat mengetahui ciri-ciri sosial budaya pada suatu daerah. Nah, langsung saja saya akan membahas tentang manfaat kenampakan alam serta ciri-ciri sosial budaya daerah setempat. Ya, poin pertama ini ada kenampakan alam dan manfaatnya. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam ialah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk karena adanya peristiwa alam. Kenampakan alam yang kita lihat itu terdapat pada permukaan bumi. Nah, permukaan bumi kita ini terdiri dari daratan dan perairan. Nah, apa saja macam-macam kenampakan alamnya? Yang pertama ada gunung. Gunung itu terbentuk oleh lapisan materi yang keluar dari dalam perut bumi. Gunung itu ada dua jenis, ada gunung aktif, ada gunung mati. Nah, yang membedakan di antara keduanya, gunung aktif ialah gunung berapi yang masih menunjukkan gejala seperti ledakan atau letusan. Sedangkan gunung mati ialah gunung berapi yang tidak memungkinkan lagi atau tidak adanya ciri-ciri yang menunjukkan adanya gejala seperti ledakan atau letusan. Nah, kemudian ada alat yang untuk mencatat gempa. Alat itu dinamakan dengan seismograf. Kemudian bentuk dari gunung itu ada bermacam-macam. Ada gunung yang bentuknya kerucut atau yang dinamakan dengan strato. Ada yang bentuknya landai atau yang disebut dengan mar. Lalu ada juga yang bentuknya perisai atau yang disebut dengan tameng. Nah, bentuk-bentuknya ini dipengaruhi oleh letak dari dapur magma dan sifat magma yang keluar dari dalam perut bumi. Kemudian apa saja sih manfaatnya? Manfaatnya itu material hasil letusan gunung berapi lama-kelamaan dapat menyuburkan tanah. Nah, jika tanahnya subur, maka dapat menguntungkan makhluk hidup yang tinggal di sekitar daerah gunung. Karena apa? Karena jika tanah subur, maka tanaman-tanaman akan tumbuh dengan subur pula. Maka hewan yang ada di sekitar daerah gunung itu bisa tinggal di hutan-hutan yang ada di dekat gunung itu sebagai tempat mereka berlindung atau mencari makan. Sedangkan manusia bisa menanam tanaman di daerah gunung tersebut. Kemudian selanjutnya ialah gunung bisa dijadikan untuk sebagai wisata alam. Lalu selanjutnya ialah keluarnya magma ini menyebabkan terangkatnya barang tambang keluar. Barang tambangnya ini seperti pasir, kerikil, batu-batuan yang bisa digunakan oleh manusia untuk membuat bangunan seperti rumah atau jembatan. Nah, yang kedua ada pegunungan. Pegunungan ialah daratan bergunduk-gunduk besar, luas, memanjang, dan tinggi. Pegunungan ini dibentuk karena pergeseran lapisan kulit bumi. Nah, umumnya pada pegunungan udaranya itu sejuk atau segar. Nah, manfaat dari pegunungan ini karena udaranya yang tadi sejuk, jadi pegunungan bisa dijadikan untuk lahan perkebunan. Kemudian bisa juga untuk tempat objek wisata. Lalu selanjutnya bisa juga sebagai tempat tumbuhnya hutan sebagai daerah perlindungan bagi hewan-hewan atau tumbuhan. Nah, yang selanjutnya ada sungai. Sungai ialah aliran air yang berada di daratan. Nah, manfaat dari sungai ini diantaranya ialah
untuk irigasi mengairi sawah. Yang kedua, sebagai sarana transportasi dan perdagangan seperti pasar apung yang ada di Kalimantan. Yang selanjutnya bisa dijadikan sebagai tempat memelihara ikan menggunakan keramba. Oke, yang selanjutnya ada danau. Danau ialah daratan yang cekung dan terisi oleh air. Danau ini berdasarkan cara terbentuknya ada dua, ada danau buatan, ada danau alami. Nah, perbedaannya, danau buatan ialah danau yang sengaja dibuat oleh manusia dengan cara membendung aliran sungai atau yang disebut dengan waduk. Sedangkan danau alami ialah danau yang dibentuk karena peristiwa alam seperti gempa bumi, bisa juga karena lapis pergeseran gerakan kulit bumi. Nah, manfaat dari danau ini diantaranya dapat menampung air untuk mencegah atau mengurangi terjadinya banjir. Kemudian bisa juga dijadikan sebagai tempat objek wisata dan bisa juga dijadikan sebagai pengairan sawah. Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah ini ialah daerah yang relatif datar dengan ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Pada dataran rendah ini banyak sekali kita jumpai aliran-aliran sungai dan suhu udaranya itu di dataran rendah cukup panas atau cukup hangat. Nah, manfaat pada dataran rendah ini, sebagian besar dataran rendah lahannya dipakai untuk pertanian tanaman pangan dan juga untuk perkebunan. Yang selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, pada dataran tinggi udaranya umumnya sejuk dan dingin. Sehingga manfaatnya ini ialah karena udaranya yang tadi sejuk, dataran tinggi dipakai untuk lahan perkebunan karena daerah sejuk itu menyebabkan tanaman-tanaman yang ditanam pada daerah tersebut bisa tumbuh subur. Nah, selanjutnya ada pantai. Pantai ialah daratan yang berada di tepi laut. Nah, terbentuknya pantai ini karena mendapatkan pengaruh dari gerakan air laut seperti gelombang air laut, lalu pasangnya air laut, dan juga dari arus air laut. Dan manfaat dari pantai ini diantaranya ialah mencegah air pasang langsung menuju ke daratan. Dan selanjutnya bisa dijadikan sebagai tempat berlabuhnya perahu-perahu para nelayan. Dan selanjutnya ialah bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi atau objek wisata. Nah, selanjutnya ada selat. Selat ialah perairan yang terdapat di antara pulau satu dengan pulau lainnya. Nah, manfaat dari selat ini bisa digunakan sebagai jalur untuk alat angkutan antar pulau seperti kapal feri. Kemudian ada laut. Laut ialah genangan air yang cukup luas dan dalam. Dan di laut itu terdapat banyak sekali kehidupan, adanya hewan laut, ada tumbuhan laut, ada juga batu karang. Nah, manfaat dari laut diantaranya ialah airnya itu bisa digunakan untuk membuat garam. Lalu yang kedua, dari dalam laut kita bisa memperoleh banyak sekali jenis ikan maupun hewan laut lainnya yang bisa kita konsumsi. Dan bisa juga untuk sebagai jalur transportasi. Nah, yang selanjutnya ada samudra. Nah, samudra ialah perairan yang luasnya melebihi luas laut. Dan wilayah Indonesia ini diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Manfaat dari samudra ini ialah karena samudra ini merupakan perairan yang sangat luas, jadi dapat menyebabkan iklim yang menguntungkan, yaitu tidak terlalu panas di siang hari dan juga tidak terlalu dingin pada malam hari. Nah, itu tadi penampakan alam dan manfaatnya. Sekarang kita akan menuju ke ciri-ciri sosial dan budaya daerah
setempat. Yang pertama ada kondisi sosial. Nah, bagaimana kondisi sosial yang ada di Indonesia? Jadi, karena kenampakan alam di Indonesia ini bermacam-macam, sehingga akibatnya tempat tinggal penduduk pun juga bermacam-macam. Ada yang tinggal di pantai, ada yang tinggal di dataran rendah, dataran tinggi, ada juga yang tinggal di daerah pegunungan. Nah, karena berbeda-beda tempat tinggal itu, sehingga menyebabkan keadaan alam dan sumber daya alam yang ada di tempat tersebut itu mempengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal di tempat tersebut. Contohnya masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Karena pantai itu kan dekat dengan laut, sehingga masyarakat yang tinggal di pantai itu memiliki mata pencahaya sebagai nelayan. Nah, kemudian ada kondisi budaya. Kondisi budaya ini, setiap daerah memiliki budayanya sendiri atau budayanya yang khas. Lalu hal ini karena dipengaruhi oleh keadaan setempat di mana mereka tinggal. Nah, kondisi budaya ini bisa dikenali dari rumah tradisional, dari pakaian tradisional, dan juga dari tarian daerahnya. Nah, untuk rumah tradisional, karena keadaan alam di Indonesia ini yang berbeda-beda, menyebabkan bentuk tempat tinggal masyarakatnya di setiap daerah pun juga berbeda. Ada yang atap rumahnya berbentuk limas, ada yang berbentuk kerucut, dan ada juga yang berbentuk setengah lingkaran. Dan bahan yang dipakai untuk atap rumah pun juga bermacam-macam. Ada yang menggunakan jerami, ada yang menggunakan genteng, ada yang menggunakan daun lontar, ada juga yang menggunakan kayu sirap. Nah, kemudian untuk pakaian tradisionalnya, setiap daerah ini memiliki pakaian tradisional yang beragam, yang khas, atau mencirikan daerah mereka masing-masing. Nah, bahan atau bentuknya ini disesuaikan dengan keadaan alam setempat. Pada daerah panas, mereka menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat, sedangkan pada daerah yang dingin, bahan dari pakaiannya ini cukup tebal. Nah, selanjutnya ada tarian daerah. Kita sudah tahu kalau setiap daerah itu memiliki tarian daerahnya masing-masing. Nah, ada tarian daerah yang memiliki gerak langkah yang lemah gemulai, ada juga tarian yang memiliki gerak langkah yang cukup lincah dan dinamis. Contoh tarian dengan gerak langkah yang lemah gemulai ini ada tari Serimpi yang berasal dari Jawa Tengah, atau lebih tepatnya berasal dari Yogyakarta dan Surakarta. Sedangkan untuk tarian dengan gerakan yang cukup lincah, contohnya ada tari Saman yang berasal dari Aceh. Nah, itulah tadi video pembahasan materi dari saya, yaitu tentang manfaat kenampakan alam serta ciri-ciri sosial budaya daerah setempat. Semoga kalian semua dapat memahami video pembahasan materi tadi dengan baik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.